Kita ini dengan teriakan takbir karena merdeka pun berkat teriakan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur sama-sama kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dan karunia beliau, kita sungguh berbahagia hati telah dapat berkumpul di masjid Bani Salim di lokasi berkah. Selamat dan salam itu juga lupa kita sajikan dan juga perjuangan alam besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang tokoh Islam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang jauh berkah dan dapat kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah, para puja subuh jamaah Arafah sama di Arafah terdapat hadir di masjid Bani Salim di Kampung Jawa ini. Terima kasih kami sebesar-besarnya para pejuang subuh. Tadi tidak jauh telah hadir di masjid lagi ini dalam sekolah. Lebih kurang dalam penyampaian maaf, menambahkan izin minta maaf. Kepada para semua juga kepada Allah, firman Allah, pada Allah. Jika ada kekurangan dalam penyampaian kami ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil. Ayah bunda ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah Jalla Jalaluh, mari kita sambut hari kemerdekaan yang ke-79 ini dengan kita beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita akan merdeka dari hawa nafsu yang terus membara, merdeka dari tipu daya dunia, dan merdeka dari tipu daya syaitan yang terkutuk. Mari sama-sama kita bacakan doa taubat Nabi Adam, Nabi Yunus untuk menyambut kemerdekaan negeri yang kita cintai ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal khasirin. Amin ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal khasirin. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Asatidatul Kiram, yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami yang hadir di sini, wabil khusus Ketua BKM beserta perangkatnya, Pak Kecil, Tuhabut, Tuhapakat, dan seluruh jamaah Arafah yang terdiri dari semua golongan dan lapisan masyarakat. Mudah-mudahan dengan kita memperingati hari kemerdekaan yang 79 ini membuat kita semakin kompak, semakin bersatu. Insya Allah ke depannya Indonesia semakin jaya dengan hadirnya pemimpin-pemimpin yang mengajak kita bertaubat kepada Allah. Ayahanda bunda ikhwatal iman, insya Allah ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Al-Fitrah Ketapang. Dan alhamdulillah penceramahnya dari Malaysia, hadir dari Malaysia. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama. Beliau selalu istiqomah bersama jamaah Arafah dari awal sampai sekarang. Mudah-mudahan kita doakan beliau dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang halal, thayyib dan berkah. Mudah-mudahan semua kita kelak di akhirat bisa berkumpul dalam surganya Allah bersama guru-guru kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Kepada Syekhuna Al-Mukarram Ustaz Mursalin Basa, faitafadhal masyhur. Pertama, tidak boleh menghambakan diri, tidak boleh memperbudakkan diri kepada selain Allah. Haram. Makna kedua, tidak boleh menjadikan orang lain sebagai budak kita, sebagai hamba kita. Haram. Tidak boleh memperbudakkan diri kepada orang lain, tidak boleh menjadikan orang lain budak kita. Karena ada orang dua-dua ada penyakit ini. Ada orang
suka orang lain menjadi budak dia. Suka menjadi orang lain bawahan dia. Suka menjadikan orang lain anak buah dia. Jahat sekali orang seperti itu. Siapapun yang punya niat agar orang lain berada di bawah dia dalam makna di bawah kendali dia, itu sudah langkah awal daripada sifat menjajah. Tidak boleh. Makanya dalam Islam diajarkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani setiap mengisi pengajian seperti ini, beliau selalu menyampaikan kepada murid-murid, kalau seandainya saya menganggap diri lebih baik daripada kalian wahai murid-muridku, maka saya akan dikumpulkan di neraka bersama Fir'aun dan Haman. Tidak boleh menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Atas dasar apa? Atas dasar amalan. Apakah kita sudah tahu amalan kita diterima oleh Allah? Ada dasar ilmu. Apakah kita sudah tahu ilmu kita itu benar menurut Allah? Ada dasar apa? Jabatan. Belum. Tidak boleh kita menginginkan orang lain itu berada dalam kendali kita. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, La tattabi'u sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian sertakan hadiah kalian, sedekah kalian bil manni wal adha. Bil manni berharap dengan ada orang, dengan dia kasih makan orang lain, dengan dia kasih minum orang lain. Berharap orang lain itu berada di bawah kendalinya. Itu penjajah itu. Dan sangat jahat sekali orang seperti itu. Dia menganggap kita bisa dia budakkan dengan hanya satu gelas kopi SP. Kok beda? Kalau duduk setingkat dengan orang lain, maka nilai-nilai memperbudakkan orang lain, menjadikan orang lain budak, itu dilawan semua oleh Rasulullah, dibasmi semua oleh Rasulullah. Dan bukan hanya pada dirinya. Sebelum Islam datang, perbudakan itu kehidupan sehari-hari. Manusia diperjualbelikan di pasar. Seperti diperjualbelikan kambing, lembu. Kalau mau beli budak dulu tinggal ke pasar. Ke pasar, lihat budaknya, periksa kepalanya, rambut ada kutu apa tidak. Kemudian negosiasi, ini budak ini saya beli, bawa pulang ke rumah. Seperti itu. Kemudian Rasulullah Allah menghadirkan syariat yang hampir hukuman-hukuman yang ada dalam Islam itu semuanya kafaratnya diawali dengan memerdekakan budak, dihilangkan perbudakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bersama-sama kita terus bersama jemaah Arafah, terus berdakwah. Banyak guru-guru kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan ahad depan semua orang bawa satu untuk masjid. Ahad depan di Masjid Al-Fitrah terdapat pas di lampu merah. Mari sama-sama kita saling salam-salaman, berjabat tangan agar dosa yang telah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. طوعنا
Terima kasih.